Dalang Digital menghidupkan legenda dalam setiap cerita. Selamat datang di dunia di mana kisah lama berdenyut kembali. Kami juga senang jika kalian menuliskan di kolom komentar daerah asal kalian dan cerita apa yang populer di daerah kalian untuk kita bahas di video selanjutnya. Dan kali ini, aku ingin mengisahkan legenda Roro Jonggrang yang dikisahkan secara epik, dramatis, dan menyentuh hati. Roro Jonggrang menjadi simbol cinta dan kutukan yang terpahat dalam waktu yang sama. Selamat menonton. Langit senja itu bukan jingga seperti biasanya. Ia bergelora, merah menyala, seakan-akan darah para prajurit telah menguap ke udara, menodai cakrawala yang sakral. Di bawah bayang-bayang langit itu, dua kerajaan berdiri dalam jarak yang saling mengancam. Kerajaan Pengging, yang megah namun damai, dan Kerajaan Baka, yang angkuh dengan pasukan raksasa yang kelaparan. Kerajaan Pengging diperintah oleh Prabu Damarmaya, raja bijak yang mencintai rakyatnya lebih dari dirinya sendiri. Di sisinya, tumbuh seorang putra tunggal, pemuda gagah bernama Raden Bandung Bondowoso. Sejak usia belia, Bandung dikenal tak hanya sebagai ahli siasat dan pedang, namun juga penguasa ilmu gaib warisan leluhur. Ia adalah anak yang disucikan oleh api dan dididik oleh badai. Ketika berjalan, tanah seakan bergetar. Ketika bicara, angin pun mendengarkan. Namun kedamaian tak pernah langgeng di bumi manusia. Dari arah timur, Kerajaan Baka mengerahkan pasukan. Pemimpinnya, Prabu Baka, bukan raja manusia. Ia adalah makhluk buas, bertubuh sebesar gajah, bertaring seperti harimau, dan matanya menyala seperti bara. Ia raja dari bangsa raksasa pemakan manusia. Di sisinya berdiri Patih Gupala, setia dan kejam, penjaga gerbang maut kerajaan itu. Keinginan Prabu Baka hanya satu, meluaskan kekuasaan, menyatukan tanah Jawa di bawah cengkeraman kekuatan. Maka, ia mengarahkan amarah dan pasukannya ke Pengging, yang dipandangnya lemah karena dipimpin oleh manusia biasa. Prabu Damarmaya, dengan hati penuh duka, memanggil putranya. "Anakku," ucap sang raja dengan suara bergetar, "waktumu telah tiba. Jagalah rakyat kita. Lindungi negeri ini. Hancurkan kezaliman itu." Bandung Bondowoso menunduk, bersimpuh. Tapi tatapannya tak ragu. Ia sudah memimpikan peperangan ini sejak bertahun-tahun dalam tidurnya. Dengan tombak berhiaskan mantra, dan jubah berkain sakti dari leluhur, ia memimpin pasukan Pengging menuju medan laga. Langit menjadi saksi ketika dua pasukan bentrok di lembah luas dekat Sungai Suci. Di antara gemuruh genderang dan derap kuda, jeritan manusia dan lolongan raksasa menyatu dalam simfoni kematian. Bandung Bondowoso menerjang tanpa takut. Dengan satu sabetan, ia menumbangkan 10 raksasa. Dengan mantranya, ia mengirim kilat menyambar langit dan bumi. Tapi tak mudah menjatuhkan Prabu Baka, sang raja raksasa. Duel pun tak terhindarkan. Di tengah hujan darah dan angin kencang, keduanya bertarung seperti dewa melawan iblis. Getarannya meretakkan tanah. Tapi pada akhirnya, tombak Bandung menusuk tepat di dada sang raja raksasa. Darah hitam mengalir deras, bumi menggetarkan duka, dan langit pun menangis. Prabu Baka gugur. Kemenangan itu membawa kelegaan bagi Pengging. Namun, tidak semua jiwa bersorak gembira. Di dalam istana batu yang tinggi menjulang di jantung kerajaan Baka, Roro Jonggrang, putri dari Prabu Baka, mendengar kabar itu. Ia adalah wanita paling cantik yang pernah dilahirkan bumi. Kulitnya seputih rembulan, matanya seperti kolam tak berdasar. Namun, malam itu, keindahannya diselimuti duka. Ayahnya telah gugur, dan pembunuhnya sedang menuju istana. Dalam diamnya, Roro Jonggrang menatap keluar jendela tinggi istana. Ia bukan gadis lemah. Ia adalah darah dari raja raksasa, dan di balik kecantikannya, tersembunyi kebijaksanaan serta keberanian yang tak banyak diketahui. Sementara itu, Bandung Bondowoso memasuki istana dengan iringan pasukan. Ia menaklukkan tanah Baka tanpa menghunus pedang lagi.
Di tengah balairung istana, ia melihat sang putri untuk pertama kalinya. Dan saat itu juga, dunia berhenti. Ia terpukau. Jantungnya, yang biasa berdetak tenang dalam peperangan, kini berdentam seperti genderang perang. Roro Jonggrang, dengan kesedihan yang belum kering di wajahnya, berdiri seperti dewi dari langit. Bandung Bondowoso tak bisa berkata-kata. Ia jatuh cinta, seketika, sepenuh-penuhnya. Namun cinta yang tumbuh dari darah dan peperangan, selalu diwarnai kabut kelabu. Aku ingin menjadikanmu permaisuriku, ucap Bandung dalam nada lembut yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Damaikan dua kerajaan ini bersamaku. Roro Jonggrang menatapnya dingin. Ia tahu siapa lelaki itu. Pembunuh ayahnya, perusak kerajaannya. Lelaki yang berdiri di atas puing istananya. Bagaimana bisa aku mencintai tangan yang berlumur darah ayahku? Jawabnya pelan, namun tajam seperti pedang. Namun jika engkau bersikeras, pangeran, ada dua syarat yang harus kau penuhi. Bandung mendekat. Wajahnya tetap tenang. Katakanlah. Pertama, kau harus membuatkan sumur Jalatunda, dalam dan suci. Kedua, kau harus membangun 1000 candi dalam 1 malam, sebelum fajar menyentuh cakrawala. Di balik suara lembutnya, tersembunyi niat. Ia tak ingin tunduk. Ia ingin membalas. Ia ingin menjadikan cinta ini kutukan bagi sang pangeran. Bandung Bondowoso tersenyum. Bukan karena meremehkan, tapi karena ia tahu, kesaktian tak mengenal batas. Aku terima tantanganmu, ucapnya mantap. Langit yang tadi berdarah, kini perlahan gelap sepenuhnya. Angin malam membawa kabar bahwa legenda sedang ditulis di atas takdir dua insan yang saling mencinta, tapi juga saling menyakiti. Dua jiwa yang akan menorehkan luka dalam sejarah negeri ini. Dan di malam itulah, segalanya dimulai. Malam menua dalam bisu yang angkuh. Awan menggumpal di langit, menutupi cahaya bintang, seakan semesta menahan napas menantikan pertaruhan besar yang akan mengguncang dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Di tengah sunyi itu, Raden Bandung Bondowoso berdiri seorang diri di tengah tanah kosong yang kelak akan dikenang dalam dongeng. Ia berselimut jubah hitam berhiaskan rajah leluhur, menatap lurus ke tanah tempat sumur Jalatunda akan digali. Tanpa suara, tanpa alat, hanya dengan mantra kuno dan kekuatan dalam darahnya, ia mengepalkan tangan. Tanah bergetar, angin melolong, dan bumi pun retak membuka diri. Dari bawah tanah, api biru muncul melingkar seperti naga, lalu turun ke kedalaman bersama arwah leluhur yang dipanggil dari dimensi lain. Dalam sekejap, lubang menganga terbentuk, dalam, hitam, dan penuh gema sihir yang tak kasat mata. Bandung Bondowoso melangkah mundur. Napasnya tersengal, tapi matanya menyala puas. Dalam waktu yang tak sampai 1 malam, ia telah menyelesaikan syarat pertama. Sumur Jalatunda telah jadi. Berita itu sampai ke telinga Roro Jonggrang. Di balkon istana batu yang kini menjadi tempat perenungannya, ia menatap ke arah sumur dari kejauhan. Tidak, hatinya tak gentar, tapi mulai merasa ada sesuatu yang tak bisa ia kuasai. Ketulusan. Bandung Bondowoso bukan sekadar pemenang perang. Ia lelaki yang sungguh mencintainya. Ia lelaki yang menatap matanya bukan dengan nafsu penakluk, tapi dengan harap lelaki yang ingin hidup bersama wanita pilihannya. Tapi dendam itu masih bersemayam. Dan dendam adalah nyala api yang tak mudah padam oleh kelembutan. Maka, sang putri kembali menyusun siasat. Di bawah redupnya obor, ia memanggil Patih Gupala, lelaki kepercayaan mendiang ayahnya, satu-satunya yang tersisa dari lingkar kekuasaan lama. Patih, bisik Roro Jonggrang, malam ini, aku akan menguji cinta lelaki itu dengan luka. Gupala menunduk, wajah tuanya mengeras. Aku ingin dia masuk ke dalam sumur Jalatunda. Aku akan memintanya memeriksa kebenaran hasil pekerjaannya. Dan ketika ia berada di bawah, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Gupala tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, karena ia tahu, perintah itu bukan sekadar strategi.
Itu adalah perwujudan dendam seorang anak kepada pembunuh ayahnya. Malam pun datang seperti sosok berjubah hitam. Di tengah cahaya obor yang temaram, Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Angin membawa aroma melati dari rambutnya. Suaranya lembut seperti nada gamelan yang dimainkan pelan-pelan. Sumurmu indah, pangeran. Tapi aku ingin melihatnya lebih dalam. Aku ingin kau periksa sendiri hasil kerja sakti itu. Bandung Bondowoso tersenyum. Jika itu yang membuatmu percaya padaku, akan kulakukan. Ia melompat turun ke dalam sumur, tanpa ragu. Di dalam, ia berdiri di dinding batu yang masih hangat oleh kekuatan magis. Ia menengadah ke atas dan berseru, "Sumur ini sempurna." Tapi saat itu juga, tiba-tiba batu-batu raksasa dihujankan dari atas. Patih Gupala dan anak buahnya menimbun mulut sumur dengan cepat. Suara guntur memekakan telinga. Batu menghantam batu, dan lubang itu pun tertutup sepenuhnya. Roro Jonggrang menatap ke bawah. Hening. Ia tidak tersenyum, juga tidak menangis. "Hatiku telah kau rebut, pangeran," gumamnya dalam hati. "Namun ayahku telah kau ambil lebih dahulu." Beberapa jam berlalu. Para prajurit sudah pergi. Hening menyelimuti. Namun, tanah mulai bergetar kembali. Dari bawah tumpukan batu, cahaya menyembur seperti lava yang menembus kulit bumi. Batu-batu beterbangan. Udara bergetar. Dan dengan teriakan menggetarkan langit, Bandung Bondowoso meledakkan timbunan batu dari dalam sumur. Ia berdiri di bibir sumur. Tubuhnya dipenuhi debu dan luka. Matanya bukan lagi mata seorang pencinta. Itu adalah mata murka dewa yang telah dikhianati oleh cinta. Roro Jonggrang yang berdiri tak jauh, terdiam. Tak ada yang bisa ia katakan. Tapi ketika Bandung hendak menghampiri, langkahnya terhenti. Ia melihat wajah sang putri, dan hatinya yang menggelegak pun perlahan reda. Di balik siasat dan kebohongan, ia masih melihat sosok wanita yang ia cintai. Luka itu terlalu dalam, namun rasa itu tetap ada. "Putri," ucapnya lirih, "kenapa kau ingin membunuhku?" Roro Jonggrang tak menjawab. Ia hanya menunduk. Dalam hatinya, cinta dan dendam sedang bertarung tanpa pemenang. Bandung Bondowoso menoleh ke langit. "Kau ingin aku membangun 1000 candi dalam satu malam? Baiklah. Akan kutunjukkan bahwa cinta ini bisa menantang langit dan neraka sekaligus." Malam itu, ia berjalan ke hutan terlarang. Ia berdiri di persimpangan 7 pohon tua, tempat para makhluk halus biasa berkumpul. Dengan mantra kuno dan darah dari lukanya sendiri, ia membuka gerbang dunia gaib. Langit berubah ungu, suara-suara gaib mulai terdengar dari segala arah. Jin, dedemit, dan roh leluhur muncul dari tanah, api, dan kabut. Mereka melingkari Bandung Bondowoso, menanti perintah. "Bantu aku," katanya. "Bantu aku membangun 1000 candi. Bukan untuk kejayaan, tapi untuk cinta yang belum menemukan takdirnya." Makhluk-makhluk itu mengangguk, dan dalam sekejap, tanah Prambanan bergemuruh. Batu-batu beterbangan. Pilar-pilar menjulang. Candi demi candi terbentuk dalam kecepatan mustahil. Di istananya, Roro Jonggrang menyaksikan langit penuh cahaya dan debu yang membumbung tinggi. Ia terkejut. Ia tak menyangka, lelaki itu benar-benar menyanggupi syarat yang ia pikir mustahil. Candi-candi itu hampir jadi, gumamnya dengan napas tercekat. Ketakutan mulai merayap di hatinya. Ia mulai sadar bahwa ia bukan sedang melawan pangeran biasa. Ia sedang mencoba mengelabui lelaki yang dikasihi langit dan dihormati para makhluk tak kasat mata. Namun malam masih panjang, dan permainan belum berakhir. Denting waktu melambat saat malam mulai menuju ujungnya. Di kaki langit, belum ada cahaya, namun hawa fajar mulai terasa menggeliat. Di tanah Prambanan yang kini berubah menjadi lautan batu dan menara, para makhluk halus bekerja tanpa henti. Jin-jin bertubuh asap menyusun pilar, dedemit bersayap mengangkat batu raksasa, dan roh-roh kuno mengukir relief dengan jari-jari tak kasat mata.
Segalanya berjalan begitu cepat, begitu sempurna. Bandung Bondowoso berdiri di tengahnya, seperti dirigen yang memimpin orkestra gaib. Keringat dan darah mengalir di tubuhnya, namun matanya tetap menyala. Ia tak lagi bekerja untuk memenuhi syarat. Ia bekerja untuk menaklukkan takdir. Demi cinta. Demi pembuktian bahwa hati manusia bisa melampaui kekuatan iblis. Angin malam membawa suara lembut ke telinga makhluk-makhluk halus itu. Suara mantera kuno yang membuat mereka bekerja lebih cepat dari waktu. Mereka tak kenal lelah, tak kenal tanya. Mereka hanya tunduk kepada perintah sang pangeran yang telah membuka gerbang di antara dua dunia. Sementara itu, di dalam istana batu yang remuk oleh perang dan kenangan, Roro Jonggrang terjaga dalam kegelisahan. Ia berdiri di balkon tinggi, memandangi kerlipan aneh dari kejauhan. Sorot api dan cahaya membumbung dari tanah yang dulunya tenang. Ia tahu 1000 candi itu hampir selesai. Ketakutan menyergap dadanya. Jika lelaki itu berhasil menyelesaikan semuanya, maka ia harus menepati janji. Ia harus menjadi istri dari lelaki yang membunuh ayahnya. Ia harus mengakhiri garis darah Baka dengan tunduk kepada Pengging. Namun, hatinya tak sekuat logikanya. Ia telah melihat luka di mata Bandung Bondowoso. Ia tahu cinta lelaki itu bukan pura-pura. Tapi dendam di jiwanya pun belum sirna. Disinilah dua dunia bertarung dalam tubuh seorang putri. Dunia cinta yang ingin merelakan, dan dunia dendam yang ingin membalas. Dalam kebimbangan itu, Roro Jonggrang memanggil para dayang dan wanita desa ke ruang rahasianya. Ia mengenakan selendang merah tua, lambang kebangsawanan dan tekad membara. Suaranya tegas, namun dibalut keanggunan yang tak bisa ditolak. "Dengarkan aku," katanya. "Kita akan menipu malam ini. Kita akan membuat fajar datang sebelum waktunya." Para dayang saling berpandangan, ragu. Namun Roro Jonggrang menatap mereka dengan keyakinan. "Ambil lesung dan alu. Bangunkan para wanita. Suruh mereka menumbuk padi. Bakar jerami di sisi timur. Kita ciptakan suara pagi. Kita ciptakan cahaya fajar palsu." Maka malam itu, seluruh desa Prambanan yang tersisa berubah menjadi panggung tipu muslihat. Suara antan bertalu-talu, bertalu seperti gendang penabuh perang. Asap jerami membubung tinggi ke langit, menciptakan semburat cahaya keemasan di cakrawala timur. Ayam berkokok. Bayangan pagi tercipta dengan indah dan meyakinkan. Para makhluk halus yang tengah bekerja sontak berhenti. "Sudah pagi," bisik salah satu dari mereka. "Fajar telah datang," bisik yang lain. Satu persatu, mereka menghilang, menyusup ke balik tanah, kembali ke dunia asal mereka. Karena mereka tak boleh terlihat oleh cahaya mentari, tak satu pun sempat menyelesaikan candi terakhir. Hanya 999 candi yang rampung. Bandung Bondowoso berdiri di tengah puing kerja yang hampir sempurna. Ia mengangkat wajahnya ke langit. Ia melihat cahaya, mendengar ayam berkokok, dan merasakan dingin pagi. Tapi, ada sesuatu yang tidak pas. Ia menutup matanya, meraba angin, mencium bau asap jerami, bukan mentari, mencium debu pagi yang dipaksakan. Lalu ia membuka matanya, dan melihat candi terakhir masih berupa tumpukan batu. "Tidak," gumamnya, "ini bukan fajar." Ia berlari ke arah desa. Hatinya digerakkan oleh firasat yang tajam. Ia melihat para perempuan sedang berpura-pura menumbuk padi. Ia melihat bara api membakar jerami. Ia melihat jejak-jejak siasat yang tidak bisa disembunyikan. Dan di antara kerumunan itu, berdiri Roro Jonggrang. Diam, tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Bandung Bondowoso berhenti di hadapannya. Napasnya memburu. Matanya merah bukan karena marah, tapi karena patah. "Kau telah menipuku." Roro Jonggrang menahan isaknya. Tapi ia tetap menatap sang pangeran dengan mata yang tak gentar. "Karena kau pun telah merenggut ayahku." Sunyi merayap di antara mereka. Dunia seakan hening.
Bahkan angin pun takut mengganggu. Bandung Bondowoso menatap candi-candi yang menjulang di belakangnya. 1000 hampir sempurna. Hanya satu yang kurang. Satu yang menghancurkan segalanya. Kenapa, Putri? Bisik Bandung. Kenapa kau sanggup mengkhianati cinta yang kubangun dari darah dan langit? Roro Jonggrang tidak menjawab. Tapi di balik ketegarannya, air mata jatuh perlahan. Ia pun mencintainya. Tapi cinta itu lahir di atas luka. Dan luka itu belum sembuh. Bandung Bondowoso mengepalkan tangan. Tanah kembali bergetar. Langit menggelap. Awan hitam berkumpul. Suara gaib berdengung. Seakan bumi mengerti kemarahannya. Kalau begitu, Putri, kau sendiri yang akan melengkapinya. Roro Jonggrang menunduk. Apa maksudmu? Bandung Bondowoso menatapnya tajam. Suaranya seperti sabda kutukan yang tak bisa dibatalkan. Kau akan menjadi candi ke-1000. Dan saat itu juga, petir menyambar. Cahaya menyelimuti tubuh Roro Jonggrang. Udara menjadi beku. Semua orang berteriak. Tapi putri itu tidak melawan. Ia hanya menutup mata, menerima takdir. Dalam sekejap, tubuhnya mengeras. Kulitnya berubah menjadi batu. Matanya menjadi arca. Sosoknya membatu dalam keindahan abadi, menjadi patung dewi yang agung, arca terakhir dari 1000 candi. Tanah Prambanan terdiam. Cinta telah dikutuk. Dendam telah menang. Tapi tak ada kemenangan dalam kehilangan. Dan malam pun berakhir. Fajar akhirnya datang. Bukan yang palsu, bukan buatan manusia, tapi fajar sejati, dengan cahaya lembut menyentuh dedaunan yang gemetar, dengan embun yang menggantung di ujung rumput, dengan nyanyian burung yang seolah belum tahu tragedi yang baru saja terjadi. Namun di tanah Prambanan, pagi tak membawa ketenangan. Ia membawa sunyi yang mencekam, membalut seluruh negeri dalam duka yang tak bernama. Candi-candi menjulang megah. 999 buah. Namun yang paling memikat, yang paling menyayat, adalah candi ke-1000 yang tidak dibangun, melainkan dikutuk. Di tengah ruang utama, berdirilah arca seorang wanita. Matanya teduh namun kosong. Wajahnya cantik namun abadi. Tubuhnya langsing menjulang, mengenakan ukiran selendang batu yang mengalir di sisi tubuhnya. Dialah Roro Jonggrang, yang kini menjadi Dewi Batu. Tak ada suara ketika para prajurit melihatnya. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya bisikan angin yang seperti doa tertunda. Bandung Bondowoso berdiri di hadapan arca itu. Jubahnya robek, wajahnya lusuh. Bukan karena perang, tapi karena cinta yang gagal tumbuh. Ia menatap patung itu lama, sangat lama, seperti ingin menghidupkan kembali waktu dengan tatapannya. Tapi yang ia dapati hanyalah dingin. Maafkan aku, bisiknya akhirnya. Maafkan aku, karena mencintaimu terlalu dalam. Hingga saat kau hancurkan cinta itu, aku tak bisa menahan kutukan yang telah aku warisi. Bandung tahu, bukan ia yang mengutuk, tapi darah dalam tubuhnya, kekuatan leluhur dalam jiwanya, dan dendam yang belum sempat mati. Kutukan itu datang sebagai akibat dari luka yang saling dipertemukan terlalu cepat. Ia berjalan keluar dari kompleks candi. Ia tak menyentuh apapun. Ia hanya pergi, menyisakan arca dan legenda. Sejak hari itu, tak ada lagi yang melihatnya. Beberapa berkata ia kembali ke Gunung Merapi dan menyatu dengan para dewa. Yang lain berkata ia menghilang dalam kabut, menyesali kutukannya hingga akhir zaman. Namun kisah ini belum selesai. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang dari penjuru negeri datang ke tempat itu. Mereka tak tahu kisah sepenuhnya, tapi mereka merasakan sesuatu ketika berdiri di hadapan arca Roro Jonggrang. Sebuah rasa rindu, sebuah luka purba, sebuah cinta yang patah sebelum waktunya. Dan arca itu pun diberi nama Dewi Durga. Namun bukan sembarang Durga.
Dalam ukiran wajahnya terdapat kepedihan seorang putri yang mencintai dan membenci dalam waktu bersamaan. Dalam lengkung tubuhnya, tergambar kemewahan dan kehancuran dalam satu kisah. Beberapa tabib dari negeri jauh datang, mempelajari tanah Prambanan. Mereka meneliti keagungan candi-candi, memuji kesempurnaannya, dan menuliskan kisah tentang Roro Jonggrang dalam manuskrip tua yang kini tersimpan di perpustakaan kerajaan. Dan sejak itulah, nama Roro Jonggrang hidup selamanya. Ia bukan hanya arca. Ia adalah simbol wanita yang dicintai dan dikhianati oleh waktu. Ia adalah lambang keindahan yang menjadi kutukan, dan kutukan yang menjadi legenda. Namun di balik keabadian itu, ada yang belum selesai. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan penuh menggantung di langit dan angin membawa aroma melati liar, orang-orang yang lewat di sekitar Candi Prambanan bersumpah bahwa mereka mendengar suara seorang perempuan menangis pelan dari dalam ruang utama candi. Beberapa menganggap itu ilusi, beberapa menganggap itu mitos. Namun bagi mereka yang tahu kisah ini, mereka tahu suara itu bukan tangis semata. Itu adalah doa yang tak pernah selesai, dari seorang putri yang pernah mencintai seorang pangeran, dan dari seorang pangeran yang terlalu dalam mencintai hingga menjadikannya batu. Di dekat situ, tak jauh dari Prambanan, terdapat reruntuhan yang dikenal sebagai Keraton Ratu Baka. Konon, disitulah dahulu istana Prabu Baka berdiri. Kini, hanya batu-batu berlumut dan jalan setapak yang memudar. Tapi bagi yang peka, tempat itu masih menyimpan jejak langkah Roro Jonggrang. Tempat di mana ia bermain masa kecil. Tempat di mana ia pernah tertawa sebelum dunia merenggut segalanya. Dan tak jauh dari sana, ada kompleks lain, Candi Sewu. 1000 candi kecil yang tak pernah lengkap. Tempat jin-jin berhenti bekerja karena fajar palsu. Di sanalah masyarakat berkumpul setiap bulan purnama untuk mengenang kisah ini, menyalakan dupa, dan meletakkan bunga melati di kaki arca sang putri. Cinta bisa menciptakan peradaban. Tapi cinta yang berakar pada dendam bisa mengubah manusia menjadi legenda tragis. Dan dari tragedi itulah lahir kisah yang tak pernah mati. Kisah yang disampaikan dari generasi ke generasi, dari lisan ke lisan, dari prasasti ke jantung mereka yang percaya bahwa takdir bisa dirangkai ulang, tapi hanya jika cinta dan luka mampu saling memaafkan.